Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 sektor yang menurut kami harus dihindari di semester pertama tahun 2025, tapi potensi cuannya menurut kami besar. Jadi ini unik ini. Mari kita nikmati sama-sama. Sebelumnya kita disclaimer atas risiko investasi yang mungkin muncul akibat publikasi ini dan tidak menjamin kenaikan segala saham. Urutan bukanlah ranking. Jadi kalau yang pertama ini harus banget dihindari, tidak seperti itu. Yang pertama patut kita perhatikan adalah faktor US dollar. Yang mata uang Amerika Serikat ini pada saat publikasi ini dibuat 1 bulan mundur sebelumnya, sampai sekarang itu sudah naik 1,8% dan belum ada tanda-tanda penurunan. Sekarang di 16.315 dan menurut kami faktor ini akan menjadi penghias rutin di tahun 2025. Karena apa? Karena Donald Trump itu dikenal menguatkan US dollar dan memproteksi pasar Amerika dengan luar biasa. Ini belum naik ini Donald Trump, apalagi sudah naik. Dan Anda tahu sendiri Indonesia kalau dolarnya naik luar biasa, kita akan kelimpungan. Maka kita patut menjadi catatan ini. Kalau tahun 2024 kan suku bunga ya, nggak jauh-jauh dari suku bunga terus. Nah sekarang faktor dolar. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Yang pertama adalah sektor keuangan. Nah ini, keuangan udah kelihatan dari Desember itu udah babak belur. Kenapa? Karena kalau dolar naik, maka risiko untuk kredit macet itu akan semakin besar. Ya. Dan kalau misalkan Donald Trump menjabat dan tahu-tahu dolar itu nyampe 17.000, itu akan lebih parah lagi untuk sektor finansial. Jadi saran kami untuk sektor ini ya jangan dekati dulu, tapi sekali lagi kan kita juga melihat adanya potensi cuan ya. Kalau Anda seorang investor ya, sekarang ini saat yang tepat untuk nyicil. Ingat, nyicil, jangan one shot. Ya, nyicil aja pelan-pelan karena ini sudah dibawa dengan yield dividen yang lumayan, baik BBRI, BMRI, BBNI, juga keuangan yang lain, bank-bank yang lain banyak yang berjatuhan. Ya, jadi ini faktor yang juga bisa Anda pertimbangkan. Ini saat yang tepat ini karena belum tentu dalam 3 tahun sekali hal ini datang. Yang kedua adalah properti. Kenapa saya katakan demikian? Karena properti itu kan sektor yang padat modal ya, sangat padat modal. Dan kebanyakan properti ini memiliki hutang dalam US dollar. Maka, sekali lagi maka, kalau hutang itu berbentuk US dollar, ketika mata uang dolar itu menguat, maka kan akhirnya membengkak biayanya. Memang sih tidak semua emiten properti itu memiliki hutang dalam US dollar, tapi ada beberapa dan cukup besar. Oleh sebab itu, kalau mata uang US dollar naik, itu memberikan sentimen yang sangat negatif. Apalagi suku bunga masih lumayan tinggi, kan belum turun banget belum. Properti ini kan kalau suku bunga naik jeblok ya, ditambah dolar naik lebih jeblok lagi. Anda udah perhatikan ini BSD, Pawon, SMRA, CTR, semua lah. Itu jeblok semua. Tapi sekali lagi, sebetulnya ini kan perusahaan-perusahaan bagus. Hanya labanya terkoreksi atau sedang tidak bagus karena faktor suku bunga, faktor mata uang dolar. Sehingga kalau kita investor ya, sekarang juga saatnya untuk mencicil saham-saham ini. Tapi sekali lagi jangan Anda terlalu yakin masuk bleng banyak. Karena penurunannya masih cukup besar. Ya, potensi penurunannya masih cukup besar. Berikutnya, industri otomotif. Ya. Memang secara keseluruhan industri juga akan cukup berat ya, karena banyak
elemen itu impor. Ya seperti farmasi itu karena banyak impor akan berpengaruh. Cuman kan farmasi ada isu kesehatan yang cukup sensasional kan, sehingga bisa istilah katanya bisa win-win solution lah. Kalau industri otomotif itu faktor yang utama ya, salah satunya selain dolar adalah data penjualan otomotif itu nggak bagus. Ini ya berdasarkan Gaikindo. Total penjualan mobil secara wholesale itu tercatat sebesar 865. Ini 2024 turun 13%. Ya datanya. Kalau Anda mengatakan berarti nanti tahun 2025 akan naik. Perlu diingat ini pasar lagi lesu. Yang berarti kalau misalkan naik juga naiknya tipis, ada potensi turun, potensi paling besar stagnan. Kalau stagnan ya sahamnya di situ-situ aja. Nah ini daya beli lesu ini ya cukup berat. Oleh sebab itu ini juga salah satu yang kita hindari. Tapi kalau pertanyaan gini, apakah cocok untuk investasi di saham otomotif sekarang? Kalau menurut saya wait and see kalau yang ini. Ya, wait and see, ngelihat bagaimana perkembangan dan tahun-tahun sebelumnya itu sudah mengalami kenaikan yang lumayan. Ya, bengkelnya, kemudian spare partnya, kan ada musim. Saham itu ada musimnya. Yang nomor 4, konstruksi. Ya, konstruksi ini eranya sudah lewat kalau menurut kami. IKN nggak mungkin lah Indonesia terus menerus di IKN, terus menerus membangun tol dalam setiap periodenya. Kan ada fokus yang berbeda-beda dan kita tahu sendiri Presiden Prabowo itu fokusnya ke pangan, kemudian makan bergizi, swasembada energi. Ya, konstruksi tidak menjadi perhatian. Bahkan ya, ini fakta. Alokasi anggaran infrastruktur pada tahun pertama itu turun 5,29%. Ya, dari tahun 2024. Memang udah bukan menjadi perhatian lebih. Artinya apa? Kalau anggarannya turun, ya otomatis pendapatannya akan menurun lah, sederhananya seperti itu. Ya jadi patut menjadi perhatian. Kalau misalkan kita mau masuk sini, pikir-pikirlah beberapa kali. Yang terakhir, tekstil. Kalau menurut kami ya, ini mohon maaf ya yang ada di dalamnya. Kalau menurut kami jangan masuk sektor ini. Ambrol ya. Berat sekali sektor tekstil itu. Ya mungkin kalau Anda trader sedang jenuh jual, Anda masuk ya nggak apa-apa. Tapi kalau kami nggak mau ngambil resiko lah. Kenapa saya katakan demikian? Karena tekstil di tahun 2024 itu banyak yang berjatuhan tumbang, bangkrut, PHK dan lain sebagainya. Dan ini kenyataannya berita ini. 2024 13 emiten tekstil masuk pemantauan khusus. 13 loh, banyak banget. Ya. Artinya apa? Ya hampir semuanya. Itu parah. Makanya Anda nanti perhatikan ya, kalau Anda walaupun trader, menurut kami janganlah masuk di emiten ini. Risikonya sangat besar. Anda perhatikan dulu, ini emiten apa? Tekstil atau emiten yang lain? Ya. Di antara 5 yang tadi saya sampaikan, yang nomor 5 ini yang sangat berbahaya. Sayangi uang kita lah, walaupun sebesar apapun potensi yang ada di depan mata, wait and see dulu kalau yang nomor 5 ini. Karena kalau Anda masuk tahu-tahu delisting, wassalam kan. Ya, wassalam. Saya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, masuk tahu-tahu perusahaannya rugi besar, langsung cut loss saya. Ya karena ternyata tekstil belum bisa bangkit. Jadi seperti itu, ini versi kami, sekali lagi versi kami, bisa berbeda dengan pendapat Anda, bisa juga sama. Tolong cantumkan di kolom komentar usul atau pertanyaan dan lain sebagainya. Siapa tahu ini bisa membantu dan kami cantumkan setiap 1 semester karena ada usulannya. Jangan 1 tahun mas konten ini. 1 semester, kalau bisa 1 kuartal ya, 1 semester lah, kita coba 1 semester. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak untuk penonton setia kami. Alhamdulillah subscriber kami terus naik. Semoga bermanfaat walaupun konten-konten kami ini sangat sederhana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.